Happy birthday, happy birthday. Žingsniuok, žingsniuok. Vaikinai, jūs. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas. Nah, kali ini saya akan merangkum alur film asal Rusia yang berjudul Voroshilov Sharpshooter yang rilis pada tahun 1999. Film ini bercerita tentang pembalasan dendam seorang kakek mantan tentara kepada 3 orang berandalan kebal hukum yang telah memperkosa cucu kesayangannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi jalan ceritanya. Ivan adalah seorang kakek tua yang dulunya mantan tentara sniper pada Perang Dunia Kedua. Setelah pensiun menghabiskan waktu sehari-hari dengan santai, yaitu bermain catur dengan teman dan tetangganya, memberi makan burung peliharaan dan menjaga Katia, cucu semata wayangnya yang berparas cantik. Di suatu hari di musim panas, Katia yang baru saja pulang dari sekolah berjalan pulang ke rumahnya dengan santai. Sementara itu 3 pemuda berandalan yang bernama Vadim, Boris dan Igor, mereka sedang dilanda kebosanan karena wanita panggilan yang diajak untuk mantap-mantap tidak datang. Pada saat itu pula Boris melihat Katia dan tertarik dengan bentuk tubuh Katia karena Katia yang menggunakan pakaian ketat padat bulat. Boris terpancing untuk menjadikan Katia sebagai mangsa. Sesaat kemudian Boris menyuruh Vadim dan Igor agar merayu Katia agar mau bergabung dengan mereka. Vadim yang merupakan tetangga Katia kemudian turun bersama Igor lalu menghampirinya. Dengan alasan kalau temannya Boris sedang berulang tahun. Vadim dan Igor terus merayu Katia agar mau ikut bergabung dengan mereka. Awalnya Katia menolak. Tapi karena mereka berdua memaksanya dengan cara bersujud, Katia yang masih polos dengan mudah termakan oleh rayuan mereka. Sesampainya Katia melihat tidak ada tanda-tanda seseorang sedang merayakan ulang tahun, tidak ada satupun kue dan lilin yang terpajang di meja. Yang ada hanyalah vodka dan bir. Lalu mereka memberikan segelas vodka kepada Katia, akan tetapi Katia menolaknya. Namun dengan sedikit rayuan akhirnya Katia yang masih polos mau minum vodka yang sebelumnya sudah dicampur dengan obat bius oleh Igor. Katia merasa jika tingkah mereka sudah mulai mencurigakan, ia pun pamit pulang. Tapi Katia justru dihalang agar tidak bisa keluar dari rumah mereka. Setelah itu Katia dimantap-mantap oleh mereka secara paksa secara bergiliran. Selesai itu Katia pulang dalam keadaan lemah dan menangis. Saat itu pula mereka memasukkan uang $15 ke dalam tas Katia sebagai bayaran atas jasanya. Di tengah jalan Katia membuang itu, lalu Igor buru-buru mengambilnya kembali. Saat itu Vadim mulai khawatir dengan apa yang sudah mereka lakukan pada Katia, namun mereka tidak takut karena Katia hanya memiliki seorang kakek yang dianggap hanyalah seorang pria tua renta yang lemah. Sesampainya di rumah Katia langsung masuk ke kamar, sementara Ivan tengah menyiapkan makan malam. Mendengar Katia menangis di kamar, Ivan langsung menghampirinya. Ia melihat tubuh Katia yang lusuh dan wajah yang lebam. Katia lalu menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Mendengar itu Ivan menjadi sangat sedih karena tidak mampu menjaga Katia. Katia lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sementara itu Ivan pergi menemui Joshua, yaitu seorang polisi yang merupakan tetangganya. Iva menceritakan apa yang telah Igor dan kawan-kawan lakukan terhadap cucunya yang bernama Katia. Joska bilang kenapa Ivan tidak langsung membawa Katia ke kantor polisi untuk melaporkan pelaku dan malah membiarkan Katia membersihkan dirinya sehingga menghilangkan bukti yang ada pada badannya, tapi Ivan tetap melaporkannya kepada polisi. Tak lama kemudian sekelompok polisi yang dipimpin oleh Kapten Saj menyerbu ketiga pemuda tersebut. Mereka menemukan bukti darah pada sprei, ketiganya langsung dieksekusi di rumah itu di dalam ruangan yang terpisah. Awalnya tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku. Kapten Sach yang memang sudah lama muak dengan mereka yang selalu membuat onar tersebut kemudian menggunakan sedikit kekerasan dan ancaman sehingga mereka mengakui apa yang sudah mereka lakukan pada Katia. Namun tidak lama kemudian datanglah Kolonel Pasutin, ayah dari Vadim, lalu dia menamparkan putranya. Kolonel Pasutin kemudian berbicara kepada Kapten Sach untuk tidak menahan mereka hanya dengan bukti spray bercak darah dan pengakuan ketiganya yang kebetulan dalam pengaruh alkohol. Pasutin berdalih kalau kasus semacam ini butuh waktu yang lama untuk ditangani. Ia tidak ingin menahan orang yang belum tentu terbukti bersalah, sementara Katia masih dalam keadaan trauma yang mendalam. Yang dia lakukan hanyalah mengurung diri di kamar. Melihat keadaan yang dialami oleh cucunya yang masih berumur 15 tahun.
Ivan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, ia merasa gagal menjadi kakek Katia. Singkat cerita, akhirnya Katia memberanikan diri untuk memberi keterangan di depan polisi, tapi Katia yang masih syok dan malu beri penjelasan yang berbeda dari keterangan yang diberikan sebelumnya, mengingat saat kejadian ia dalam keadaan pengaruh obat bius ditambah tekanan dari polisi yang menginterogasinya seakan-akan memojokkan sehingga membuatnya merasa tidak nyaman dan ketakutan, karena campur tangan dari ayah Vadim yang merupakan seorang kolonel. Akhirnya ketiga pelaku lolos begitu saja dari tuduhan. Dilihat dari pengakuan dan bukti yang ada, penyidik menganggap apa yang terjadi pada Katia bukan karena pemaksaan, melainkan atas dasar suka sama suka. Keesokan harinya Ivan melihat pelaku sedang nongkrong seperti biasanya, tertawa terbahak-bahak dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Kecewa dengan hukum yang bobrok, Ivan lalu memutuskan mengembalikan medali dan semua penghargaan yang didapat atas jasanya dulu, berjuang mati-matian membela negara. Dia pun pulang dengan menyimpan dendam yang bersarang di benaknya. Ia lalu menjual rumahnya dengan harga $5.000, rumah yang sudah lama dia tempati. Setelah pindah dari rumahnya demi menjaga Katia yang sejak dari kecil ditinggalkan oleh ibunya. Sepulang dari rumah, Katia memberitahukan Ivan kalau Kolonel Pasutin sempat datang dan meninggalkan amplop berisi uang. Ivan pun semakin marah, dia langsung datang ke rumah kolonel itu dan melempar amplop tepat ke mukanya dan langsung pergi. Tak lama kemudian bibi Katia yang tinggal tak jauh dari rumahnya itu sedang berlibur ke luar kota selama 3 minggu. Dia pun menitipkan kunci rumahnya kepada Katia. Lalu Ivan mengambil kunci itu dan membuka rumah tersebut. Ia untuk segera berkeliling di rumah tersebut dan menemukan bahwa satu jendela di rumah itu mengarah tepat ke balkon rumah mereka bertiga nongkrong. Mengetahui itu, Ivan mulai menyusun rencana balas dendamnya. Keesokan harinya Ivan pergi ke stasiun kereta untuk menemui seseorang bernama Tata, orang yang mengetahui di mana Ivan bisa mendapatkan senjata secara ilegal. Ivan menginginkan senapan sniper. Mendengar itu Tata justru malah menertawainya. Dia bilang kalau Ivan terlalu banyak menonton TV, tapi sepertinya Ivan tidak main-main dengan ucapannya. Dia hanya menginginkan senjata laras panjang tersebut. Kemudian Ivan dibawa ke tempat orang yang menjual senjata itu. Tidak hanya itu, Ivan juga diajarkan cara menggunakan senapan tersebut. Ivan lalu melepaskan 3 tembakan dan semuanya tepat sasaran dengan sempurna. Mereka pun sangat kagum dengan bidikan tembakan Ivan. Mereka tidak tahu kalau kakek tua yang awalnya mereka remehkan adalah mantan tentara sniper. Singkat cerita, ibu Katia yang sudah lama menghilang hari itu datang secara tiba-tiba. Kedatangannya bukanlah untuk menunjukkan simpati terhadap putri semata wayangnya, melainkan meminta sebagian uang hasil jualan rumah kepada Ivan. Jelas Ivan tidak mau memberi dan malah mengusirnya, dan pemalam-malam harinya ibu memberi tanda pada tanggal 28 pada kalender, di mana besok hari ketiga pelaku akan nongkrong mabuk-mabukan dan menyewa wanita hiburan. Besok adalah hari di mana Ivan akan memulai aksi balas dendamnya yang sudah lama direncanakan. Sebelum itu dia menyembunyikan senapannya terlebih dahulu di rumah anaknya yang sedang kosong tersebut. Besok Ivan pergi ke tempat biasa nongkrong bermain catur. Saat orang-orang sedang fokus bermain catur, tidak ada satupun orang yang menyadari kalau Ivan meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Dia langsung menuju ke rumah kosong itu. Di sana Ivan bersiap-siap untuk membidik satu orang dari mereka. Terlihat dengan jelas 3 pelaku sedang asyik minum sambil memakai narkoba, dan pilihan pertamanya jatuh pada Igor dan lalu peluru Ivan mengenai dan menghancurkan burung berharga milik Igor. Keadaan seketika menjadi panik, lalu Ivan bergegas kembali ke tempat bermain catur berpura-pura seolah tidak pernah meninggalkan tempat itu. Saat Igor dibawa ambulan, tidak ada satupun orang yang mau menolong mereka, justru malah mengejek. Setelah itu Ivan bergegas kembali ke rumahnya. Singkat cerita, seminggu kemudian Ivan kembali melanjutkan rencana balas dendamnya. Kali ini targetnya adalah Boris. Ivan pun bersiap-siap untuk membidiknya. Tepat saat Boris masuk ke dalam mobilnya, Ivan langsung melepaskan tembakan ke arah tangki minyak mobil. Seketika mobil meledak terbakar. Boris tidak tewas tapi bagian burungnya ikut hangus terbakar. Ivan lalu bergegas meninggalkan rumah itu dan kembali berbaur dengan yang lainnya. Joska mulai curiga kalau apa yang terjadi kepada Boris bukanlah sebuah kebetulan. Begitu juga dengan ayah Vadim, dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah ulah dari Ivan dalam motif balas dendam.
Sementara Vadim terlihat syok dan ketakutan, ayahnya kemudian memperingatkan Vadim agar tetap waspada karena dia kemungkinan besar adalah target Ivan berikutnya. Vadim yang semakin panik kemudian menggunakan pot bunga dan menutup tirai jendela. Di suatu hari saat Ivan tidak ada di rumah, Pak Sutin menugaskan Joska untuk mencari tahu secara diam-diam apakah dia memiliki senapan, tapi Joska tidak menemukan apa-apa selain kunci rumah yang sebelumnya diberitahu oleh Katia. Sementara Vadim semakin ketakutan dan selalu memegang senapan untuk melindungi diri, lalu Pak Suti pergi ke rumah kosong pada saat yang bersamaan Pak Sutin menyuruh anak buahnya untuk menjemput Ivan, lalu melihat jendela di rumah itu tepat mengarah ke arah rumahnya dan hal itu semakin menguatkan kalau Ivan lah di balik semua ini. Polisi kemudian menggeledah seluruh isi rumah Bibi Katia tapi mereka tidak menemukan apa-apa, bahkan Ivan juga terkejut bagaimana senapan yang ia simpan dalam lemari juga tidak ada. Siapakah yang mengambilnya? Dan Pak Sutin tak yakin jika Ivan lah dalang di balik semua ini. Lalu dia mengancam Ivan agar ia tidak macam-macam dengan anaknya. Ivan menjawab, anakmu memang sudah dalam masalah besar. Mendengar itu Pak Sutin langsung pulang menemui Vadim, dia menggedor pintu rumahnya yang terkunci dari dalam, namun tidak ada jawaban. Kemudian Pak Sutin menembak gagang kunci pintu. Vadim yang ketakutan berpikir kalau itu adalah Ivan dan tanpa sengaja menembak ayahnya sendiri. Keadaan yang baru saja terjadi membuat kejiwaan Vadim terganggu. Setelah itu Joska mengambil senjata pada Vadim. Di lain tempat Joska kemudian memanggil Ivan, ternyata dialah yang telah menyembunyikan senapan Ivan. Ia tahu kalau Ivan pelaku dari semua kejadian ini. Kemudian Ivan kembali ke rumah dan bertemu dengan cucu kesayangannya dengan dendam ya sudah terbalaskan. Jadi kesimpulannya mereka memang tidak tewas akan tetapi kemaluannya hancur dan tidak bisa lagi berfungsi dengan baik seperti sebelumnya, sementara Pak Sutin tewas oleh anaknya sendiri dan Vadim berakhir di rumah tahanan khusus untuk penyakit jiwa. Sementara Katia sudah mulai kembali pulih ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video.